Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah hari ini kita akan kembali belajar matematika tentang mengenal alat ukur panjang dan satuannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita sholat duha dulu nak ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa alat ukur panjang. Nah, kalian bisa melihat salah satunya adalah penggaris. Yuk, kita sama-sama mengenal alat ukur panjang. Halo, namaku Mister atau biasa disebut dengan penggaris. Biasanya aku digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya, mengukur panjang pensil, mengukur panjang buku, atau mengukur panjang penghapus. Tentu saja benda-benda yang tidak melebihi buku. Yeay! Perkenalkan, namaku meteran, atau biasa disebut orang sebagai roll meter, atau meteran saku juga. Biasanya aku mengukur benda yang panjang. Bisa benda yang memiliki panjang 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai 10 meter. Aku bisa mengukurnya karena aku sangat panjang sekali. Biasanya aku digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan. Untuk mengukur panjang pintu, mengukur panjang meja, atau bisa juga mengukur panjang bangunan. Halo, aku adalah meteran roll besar. Panjangku bisa mencapai 50 meter. Wah, panjang sekali kan? Aku biasanya digunakan untuk mengukur panjang lapangan, panjang tanah, atau mengukur jarak lintasan lari. Panjang sekali. Hai, aku adalah jangka sorong. Aku juga termasuk alat ukur panjang. Kebanyakan orang menggunakanku untuk mengukur diameter atau garis tengah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Aku juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Biasanya, montir dan arsitek menggunakanku setiap hari. Hai, aku adalah mikrometer sekrup. Aku biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Aku mengukur dengan sangat teliti. Bahkan aku bisa mengukur ketebalan selembar kertas yang sangat tipis. Itu aku, mikrometer sekrup. Nah, setelah kita berkenalan dengan alat-alat ukur panjang, selanjutnya kita perhatikan beberapa benda ini dan yang manakah alat ukur untuk mengukur benda-benda tersebut. Penggaris, kita bisa mengukur benda penghapus dan sepatu. Sedangkan untuk pagar dan pintu, kita bisa mengukurnya dengan alat ukur meteran atau biasa kita sebut dengan meteran roll. Nah, selanjutnya cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Di sini ada penghapus. Kita mengukurnya dengan penggaris dimulai dengan angka 0. Jadi kita mulai dengan angka 0 dan melihat akhirnya tepat di angka 7. Jadi panjang penghapus tersebut adalah 7 cm. Selanjutnya ada sepatu. Nah, sepatu kita juga ukur menggunakan penggaris. Perhatikan awalannya adalah angka 0.
Dan di akhirnya menunjukkan angka 19,5. Jadi panjang sepatu tersebut adalah 19,5 cm. Karena 19,5 cm mendekati 20, jadi kita bulatkan menjadi 20 cm. Selanjutnya ada gambar pintu dan pagar. Nah, gambar pintu dan pagar ini kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat ukur meteran. Jadi, cara menggunakan meteran ini sama halnya dengan menggunakan penggaris. Kita himpit mulai dari angka 0 hingga mendapati ujung dari benda yang telah kita ukur. Satuan panjang dari meteran ini adalah sentimeter. Biasa juga kita menggunakannya dengan meter. Kalian hanya perlu tahu bahwa 100 cm itu sama nilainya dengan 1 meter. Contoh, di sini panjang pintu adalah 2 cm. Berarti 2 cm itu sama nilainya dengan 2 meter. Nah, selanjutnya untuk benda-benda yang berbentuk lingkaran, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Nah, jadi seperti ini ya anak-anak ya. Kita tinggal jepitkan benda tersebut ke rahang jangka sorong. Nah, setelah itu akan terbaca berapakah diameternya atau garis tengahnya benda yang akan kita ukur. Selanjutnya ada alat ukur untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, apa itu alat untuk mengukur ketebalan kertas? Ya, betul. Alat untuk mengukur ketebalan kertas adalah namanya mikrometer sekrup. Bisa juga mengukur ketebalan sebuah koin. Nah, jadi seperti itu nak ya. Untuk mengukur suatu ketebalan benda, kita bisa menggunakan mikrometer sekrup. Nah, selanjutnya Anandaku bisa mengerjakan tugas matematikanya. Bisa dikerja di buku LKS-nya, bisa juga dikerja di buku tulis. Nah, untuk yang kerja di buku LKS, silahkan kalian buka buku LKS-nya tema 5, halaman 28 dan 29. Kalian kerjakan bagian A dan bagian B-nya anak ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.